Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evaldo Stefan dengan nomor induk mahasiswa 21111111006 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu di sini walaupun dalam keadaan daring. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu materi presentasi yang berjudul Dokter Gigi versus Tukang Gigi. Adapun tujuan materi yang saya buat kali ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua betapa pentingnya mengetahui apa sih keunggulan dan kekurangan jikalau kita berkunjung ke dokter gigi dan juga ke tukang gigi. Nah, pada kesempatan kali ini ataupun pada materi ini, saya akan menjabarkan definisi mengenai dokter gigi dan tukang gigi. Kemudian, saya akan menyampaikan keunggulan dan kekurangan ketika kita berkunjung di dokter gigi dan tukang gigi. Selanjutnya juga saya akan menginformasikan terkait dokter gigi dan tukang gigi. Serta di akhir presentasi, saya akan menyimpulkan kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi saya pada saat ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita sudah tahu apa itu dokter gigi. Dokter gigi adalah seorang dokter yang khusus mempelajari ilmu kesehatan dan penyakit pada gigi dan mulut. Seorang dokter gigi memiliki kompetensi atau keahlian dalam mendiagnosis, mengobati, dan memberikan edukasi tentang pencegahan berbagai masalah kesehatan gigi, gusi, serta mulut. Banyak orang beranggapan bahwa mereka hanya perlu ke dokter gigi ketika mengalami sakit saja. Padahal itu sangat salah. Pemeriksaan gigi dan mulut perlu kita lakukan rutin minimal 2 kali dalam 1 tahun. Itu berarti selama 6 bulan sekali kita wajib memeriksakan gigi kita ke dokter gigi. Walaupun tidak memiliki keluhan ataupun gangguan pada gigi dan mulut yang kita rasakan. Teman-teman, mungkin daripada kita belum tahu apa sih itu tukang gigi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu tukang gigi? Ya, betul sekali. Tukang gigi adalah pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai izin resmi dari Departemen Kesehatan. Seorang dokter gigi pada dasarnya ialah orang yang hanya belajar dari ilmu yang mereka dapatkan secara turun-temurun. Tukang gigi hanya mempunyai kemampuan dalam membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau gigi penuh yang terbuat dari bahan head curing akritik dengan tidak mempunyai sisi atau sisa pada akar gigi. Teman-teman sekalian, banyak masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan non-medis seperti tukang gigi ini. Itu karena disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Mereka lebih memilih alternatif, yaitu memilih tukang gigi untuk mengobati masalah gigi dan mulut mereka, ketimbang mereka pergi ke dokter gigi. Tanpa mereka pikirkan apa sih dampak yang mereka rasakan dan mereka dapatkan ketika melakukan perawatan di tukang gigi. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, banyak sekali yang bertanya-tanya, apa sih keunggulan dan kekurangan yang kita dapatkan ketika kita berkunjung ke dokter gigi? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan ketika kita berkunjung ke dokter gigi. Yang pertama, biaya yang lebih mahal. Nah, walaupun biaya yang lebih mahal yang kita dapatkan ketika berkunjung ke dokter gigi,
ketimbang kita berkunjung ke tukang gigi. Namun apabila kita berkunjung ke dokter gigi, itu ditangani oleh tenaga medis yang sangat profesional karena mereka telah dibekali oleh ilmu pendidikan kedokteran gigi yang mereka dapatkan selama mereka berkuliah. Nah, selanjutnya perawatan yang dilakukan di dokter gigi memang cukup lama atau tidak instan. Namun, tindakan yang mereka lakukan itu memang sesuai standar pemerintah Republik Indonesia dan dapat dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat. Dokter gigi bisa mendiagnosis, mengobati, serta memprediksi berbagai masalah kesehatan pada gigi dan mulut karena mereka mengatasi masalah dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur kesehatan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga ialah alat-alat yang mereka gunakan steril dan higienis. Mengingat juga pada saat ini penyebaran virus COVID-19 memang masih banyak menular di dunia. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Indonesia ataupun pemerintah dunia telah menerapkan peraturan bahwa setiap dokter gigi yang melakukan praktek atau pembukaan klinik kepada pasien harus menggunakan alat pelindung diri atau yang kita kenal dengan APD di saat era new normal COVID-19 ini. Secara garis besar, dengan melakukan tindakan seperti ini, dokter gigi dapat berperan serta dalam pemutusan penyebaran virus COVID-19. Nah, mungkin ini adalah beberapa kekurangan dan keunggulan yang kita dapatkan ketika kita berkunjung ke dokter gigi. Selanjutnya, apakah kamu tahu apa sih keuntungan dan kerugian apabila kita berkunjung ke tukang gigi? Nah, keuntungan dan kerugian yang pertama, apabila kita berkunjung ke tukang gigi, biaya yang dikeluarkan lebih murah ketimbang kita pergi ke dokter gigi. Namun, dari biaya yang lebih murah tersebut, itu ditangani oleh orang yang kurang profesional atau tidak berkompeten dalam bidang kedokteran gigi ini. Kedua, perawatan yang kita dapatkan apabila kita datang ke tukang gigi ini memang cepat dan hasilnya dapat kita lihat secara instan. Namun, apakah kalian memikirkan apa dampak yang ditimbulkan apabila kita berkunjung ke tukang gigi ini? Melihat perawatannya yang sangat cepat dan instan. Itu memang sangat berbahaya bagi kesehatan gigi dan mulut kita. Di sini saya menyertakan beberapa foto di mana apabila kita datang ke tukang gigi. Memang perawatannya sangat instan, namun dilihat-lihat hasilnya memang sangat berbahaya bagi kesehatan gigi dan mulut kita. Selanjutnya, kerugian yang kita dapatkan apabila kita berkunjung ke tukang gigi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi sangat-sangat kurang berkompeten dan mereka berani melakukan tindakan di luar dari wewenang mereka. Seharusnya tindakan yang mereka lakukan tidak boleh sejauh ini karena mereka tidak dibekali oleh ilmu pendidikan ataupun ilmu kedokteran gigi. Mereka tidak bisa mendiagnosis ataupun menganalisis apa sih masalah kesehatan gigi dan mulut yang sedang terjadi pada pasien mereka. Di sini saya menyertakan satu foto yang diakibatkan karena kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh tukang gigi. Di sini bisa kita lihat bahwa gigi tersebut rusak karena karena tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi tersebut. Nah, selanjutnya kerugian yang terakhir adalah alat-alat yang mereka gunakan sangat-sangat tidak steril ataupun tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional tukang gigi. Mengingat pelayanan yang diberikan saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 bahwa COVID-19 dapat menular melalui barang-barang yang digunakan secara bersamaan. Itu dapat kita lihat ketika kita berkunjung ke tukang gigi. Nah, teman-teman sekalian,
Di presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sebuah jurnal ataupun informasi yang saya dapatkan melalui jurnal yang berisikan pada hakikatnya tukang gigi dan dokter gigi berbeda karena tukang gigi hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal dan lainnya. Sedangkan dokter gigi mempelajari semua yang berkaitan tentang gigi dan mulut, termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi. Teman-teman, dari jurnal ini mereka menjelaskan bahwa di sekitar kita, yaitu sekitar Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Amuntai, sering terlihat di pinggir jalan bahwa ada pelang tukang gigi yang banyak sekali menawarkan keahlian di bidang gigi, termasuk pemasangan behel, pemasangan kawat gigi, pinner gigi, pembuatan gigi palsu, dan lain-lain. Itu tepatnya di wilayah Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, dan Bajang. Teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui bahwa bahayanya pergi ke tukang gigi. Seharusnya kita bisa memilih mana sih yang tepat, dokter gigi ataupun tukang gigi. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih wewenang dari tukang gigi? Mungkin teman-teman sekalian belum mengetahui wewenang-wewenang yang dilakukan oleh tukang gigi. Berikut ini saya akan menyampaikan peraturan-peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Indonesia kepada tukang gigi. Nah, peraturan yang pertama adalah Permenkes nomor 1871 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 Romawi garis miring 2011 yang berbunyi tukang gigi hanya berwenang membuat, memasang gigi tiruan lepasan ataupun sebagian ataupun penuh dari akrilik. Kemudian peraturan selanjutnya ialah Permenkes nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, perawatan, pengawasan, dan perizinan tukang gigi. Kemudian peraturan Permenkes nomor 53 garing DPK garing 1 garing K garing 1969 tentang pendaftaran dan perizinan menjalankan pekerjaan tukang gigi. Teman-teman sekalian, dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa tukang gigi adalah pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan. Berbeda dengan dokter gigi adalah tenaga medis di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi terbukti dari ijazah dan sertifikat, serta keunggulan-keunggulan dan kekurangan-kekurangan apabila kita berkunjung ke dokter gigi ataupun tukang gigi. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah dapat menentukan harus berkunjung ke dokter gigi atau ke tukang gigi? Nah, ada quotes yang mengatakan hidup menjadikan banyak dan menjadikan banyak pilihan. Pilihan yang kamu buat akan menentukan masa depanmu. Nah, begitu juga dengan dokter gigi dan tukang gigi. Mereka akan membantumu untuk menentukan pilihan. Pilihan yang cepat atau pilihan yang tepat. Mungkin demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi presentasi kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.